lagi kita berjumpa di dalam renungan dari HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Sebelum kita memulai ibadah pagi kita, renungan kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Renungan pada kita di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 5 Mei 2025, diambil dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup kita banyak sekali hal yang datang silih berganti. Tentu yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita ada berupa sukacita, ada juga berupa duka cita. Sukacita yang terkadang datang ke dalam kehidupan kita bisa saja menenangkan hati kita, menyenangkan hati kita, dan membuat pikiran dan hati kita menjadi tenang. Namun tidak jarang juga duka cita datang ke dalam kehidupan kita manusia. Terlebih kalau kita melihat berbagai hal duka cita di dalam kehidupan kita. Persoalan-persoalan hidup terkadang mau menerpa hidup kita. Permasalahan-permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan di dalam dan di tengah-tengah keluarga yang membuat kita menjadi takut dan terkadang menjadi tidak berpengharapan. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, tentu hal ini sering menghantui diri kita, menghantui pikiran kita. Padahal kita sering berdoa. Ada juga beberapa orang yang sering dan rajin bergereja. Namun tentunya persoalan-persoalan tersebut, permasalahan-permasalahan hidup yang tersebut, yang datang secara bertubi-tubi dan datang secara terus-menerus, membuat hati dan pikiran orang-orang yang beriman juga bisa saja menjadi goyah. Ini sering terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang beriman sekalipun, bahwa ketika persoalan itu menerpa kehidupannya, imannya bisa saja goyah di dalam kehidupannya. Bahkan ada juga orang yang menghadapi persoalan hidup tersebut sering bertanya di dalam hati dan pikirannya, Tuhan, di manakah Engkau ketika dia menghadapi persoalan tersebut? Bahkan ada juga dari antara kita yang akhirnya berdalih mengatakan, Tuhan, ternyata Kau tidak berkuasa di dalam kehidupan kami manusia.
Saudara-saudari yang terkasih, terkadang melalui pengamatan-pengamatan kita yang terlalu cepat dalam menilai Allah, kita sering mengesampingkan aspek-aspek lain di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita menilai Tuhan atas apa yang terjadi pada saat ini, dan tentunya melupakan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita di beberapa waktu yang lalu. Bahkan kita terlalu cepat menilai keputusan Allah ketika kita tidak terlebih dahulu melihat akan hari esok. Penilaian-penilaian kita tersebut sering berbenturan dengan iman dan kepercayaan kita, sehingga ujungnya kita hanya bisa berdalih melalui penilaian kita di dalam hidup kita bahwa Tuhan tidak mempunyai kuasa dan tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, melalui nats ini mengatakan kepada kita di dalam Roma yang pertama ayat yang ke-20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nats ini mengingatkan kita Bapak Ibu agar kita tersadar dari penilaian-penilaian kita yang sesaat dan penilaian-penilaian kita kepada Tuhan yang kita nilai ketika kita menghadapi suatu percobaan itu. Nats ini mengajak kita, mari melihat semua karya Allah di dalam dunia ini. Mari kita melihat segala karyanya di dalam hidupmu, di dalam hidup kita. Bukan hanya hari ini, namun hari semalam, hari kemarin, hari lalu, dan mungkin hari esok. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat kekuatannya dan keilahiannya melalui karyanya sejak dunia ini diciptakan. Itulah yang diterangkan di dalam nats ini. Begitu besar karyanya, begitu besar keilahiannya, begitu besar pikirannya tersebut, tentu memberi kita pengertian bahwa Dia sanggup melakukan itu semua. Apalagi persoalan dan pergumulan kita di dalam hidup kita, Dia dapat bantu dan selesaikan, sehingga kita akan terlepas dari pikiran kita yang sesaat, yang membuat kita berdalih akan penilaian kita terhadap kekuasaannya, sehingga akhirnya kita tidak dapat berdalih lagi bahwa penuh kuasalah Dia di dalam hidup kita, terlebih atas semua ciptaannya. Namun tentunya semua akan sempurna jika kita mau datang kepadanya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka dari itu, dengan penuh kerendahan hati kita datang kepadanya dan mengakui karya dan kekuasaannya, sehingga kita terlepas dari segala hal yang menjauhkan kita, sehingga kita tidak dapat berdalih, sehingga kita tidak dapat berdalih bahwa Dialah yang mempunyai kekuasaan di atas ini semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kehadiran-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat memulai hari ini, memulai aktivitas kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu bisa hidup di dalam kehidupan kami, tumbuh dan berbuah di dalam pikiran kami, sehingga Bapa, kami dapat semakin dikuatkan atas semua pekerjaan dan aktivitas kami yang kami lakukan di dalam hari ini. Mampukan kami Tuhan,
karena kami tahu kami tidak mampu untuk menghadapinya sendiri. Bapa, kami juga serahkan keluarga kami yang dimanapun mereka berada, agar kiranya Tuhan tetap di dalam penyertaan-Mu. Bapa, kami akan memulai semua aktivitas kami. Kami serahkan jiwa dan raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom, Horas Madihita. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.